Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan acara favorit kalian, Mata Kamila. Hari ini kita akan membahas isu yang lagi hangat-hangatnya di kalangan publik. Dugaan kolusi nepotisme pada keluarga Jokowi. Semakin banyak konflik yang terjadi menjelang pemilu. Bersama dengan para narasumber, kita akan kupas isu ini. Kini Indonesia mulai mendekati masa pemilihan umum atau yang lebih dikenal dengan pemilu. Pemilu menjadi momen yang paling dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Joko Widodo, Presiden Indonesia dengan masa jabatan 2014 sampai 2024, mempunyai 3 anak, yaitu Gibran Rakabuming Raka, Kahiyang Ayu, dan Kaisang Pangarep. Pada 25 September 2023, Kaisang Pangarep diumumkan sebagai Ketua Umum PSI. Hal ini cukup mengejutkan netizen karena berbeda partai dengan sang ayah. Tak lama berselang, berita Kaisang Gibran dikenalkan sebagai pasangan calon wakil presiden Prabowo. Hal ini membuat netizen heran dan bertanya-tanya, mengapa Gibran menjadi cawapres sedangkan umur Gibran masih tidak memenuhi syarat ketentuan pencalonan wakil presiden. Baiklah, mari kita sambut para narasumber kita. Selamat datang Mbak Azizah, Mas Tegar, dan Mas Hafiz. Terima kasih telah mau berhadir di acara ini. Hari ini kita akan mendengarkan pendapat para narasumber ya terkait isu yang akan dibahas. Jadi Mbak dan Mas, menjelang pemilu ini kan banyak sekali konflik ya. Dan sekarang ada isu yang lagi hangat-hangatnya, dugaan kolusi nepotisme pada keluarga Jokowi. Nah, menurut pendapat kalian nih, bagaimana tentang Kaisang Pangarep yang tiba-tiba menjadi ketua umum PSI? Menurut saya hal tersebut sangat wajar, apalagi Kaisang kan di lingkungan yang berpolitik. Ayahnya sebagai presiden, kakaknya sebagai wali kota Surakarta, dan juga kakak iparnya sebagai wali kota di kota Medan. Hal tersebut sangat wajar karena dari segi lingkungannya yang berpolitik. Sedangkan menurut saya itu tidak masuk di akal. Karena awalnya Kaisang Pangarep ini adalah pengusaha yang tiba-tiba saja menjadi ketua dari suatu partai. Menurut saya, walaupun dia itu pernah menjadi pengusaha yang mungkin memimpin suatu usahanya tadi maju, itu masih belum cocok agar memimpin suatu kelompok di dalam politik, karena perbedaan antara pengusaha dan politik itu beda. Pengusaha itu untuk keuntungannya diri sendiri, sedangkan untuk di politik itu adalah keuntungan untuk semua orang bersama. Mas Tegar bagaimana? Menurut saya setuju dengan Mas Hafiz. Karena Kaisang itu kan walaupun seperti yang dikatakan Azizah tadi, di lingkungan yang berpolitik seperti itu, tapi di lingkungan berpolitik tidak membuktikan bahwa Kaisang itu bisa berpolitik. Karena pengalaman-pengalaman sebelumnya yang jadi pengusaha yang memimpin, tapi kalau masuk dalam politik itu seharusnya nggak langsung jadi pemimpin ya, masuk sebagai staf dan lain-lain. Kalau jadi pemimpin itu kayak ada yang janggal. Lalu kan menurut Mas Hafiz dan Mas Tegar ya tadi terdengar aneh gitu. Lalu bagaimana pendapat kalian tentang Gibran Rakabuming Raka yang diumumkan sebagai pasangan Prabowo menjadi cawapres? Apakah menurut kalian Gibran sudah layak dan bisa bersaing dengan cawapres lainnya? Menurut saya Gibran sudah layak untuk menjadi cawapres dan bisa bersaing dengan cawapres lainnya. Karena bisa kita lihat dari dia sebagai wali kota Surakarta itu sangat memajukan Surakarta secara signifikan selama 2 tahun ini.
Dan juga Gibran sangat tanggap untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi di warganya. Sedangkan menurut saya Gibran itu masih belum layak untuk menjadi suatu wakil presiden tadi. Karena sebelumnya dia hanya wali kota dari suatu daerah selama 2 tahun. Jadi menurut saya masalah yang terjadi di dalam suatu kota itu akan berbeda dengan masalah saat dia menjadi wakil presiden. Jika dia gagal jika dia saat sebagai wali kota itu berhasil menangani suatu masalah di dalam saat dia menjadi wali kota, bisa saja saat dia menjadi wakil presiden tadi dia gagal karena saat menjadi wakil presiden itu yang ditangani bukan satu kota saja tapi seluruh negara dan kota-kota yang ada di dalamnya. Jika dia jadi wakil presiden tadi dan hanya satu kota saja yang teratasi masalahnya, kota-kota lain masalahnya tetap ada, itu akan menimbulkan keirian dari warga-warga di kota lain dan mengakibatkan adanya demo yang menyebabkan dia akan turun dari jabatannya tadi. Lalu kan ini ada ya putusan Mahkamah Konstitusi yang baru-baru saja ya. Dari undang-undang yang berbunyi persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden itu berusia paling rendah 40 tahun. Lalu Mahkamah Konstitusi menguji pasal tersebut dan menyetujui agar menjadi berusia paling minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Nah, menurut kalian bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi itu mengenai batasan usia calon presiden maupun calon wakil presiden? Menurut saya pergantian keputusan tersebut kurang tepat ya. Karena masalah pengalaman ini, pengalaman itu kan harus ada banyak gitu. Biasanya banyak pengalaman itu juga memerlukan banyak umur, banyak tahun. Kalau misalnya umur baru berpengalaman sekali di daerah, kan cuma sekali. Kalau sekali itu langsung mengurus negara kan nggak bisa. Beda ranah gitu. Harus banyak pengalaman lagi. Jika menurut saya tadi saya setuju dengan Tegar karena pengalaman dan umur tadi itu tidak bisa dipisahkan. Jika jika saudara Gibran tadi katanya kan pernah memimpin cuma selama 2 tahun sebagai wali kota tadi. Menurut saya itu kurang cukup untuk menjadi suatu wakil presiden negara karena untuk mengatasi masalah di suatu negara itu menurut saya kurang saja dari pengalamannya yang hanya sebagai 2 tahun menjadi wali kota. Untuk Mbak Aziza bagaimana? Saya hal tersebut dari awal pun udah kita bisa lihat kalau itu adalah usulan dari mahasiswa dari Universitas Surakarta. Menurut saya mungkin saja mahasiswa tersebut merasa layak dan pantas untuk Gibran menjadi cawapres dari Prabowo. Jadinya menurut saya itu sah-sah saja. Lalu, apakah putusan Mahkamah Konstitusi ini itu berhubungan dengan isu kita yang saat ini akan kita bahas, itu dugaan kolusi nepotisme. Apakah putusan MK tadi berhubungan dengan hal tersebut? Menurut saya berhubungan. Mengingat dari ketua MK yang sekarang sudah tidak menjabat lagi yaitu Anwar Usman, dia adalah adik ipar dari presiden kita sekarang yaitu Joko Widodo. Jadi menurut saya ada satu kepentingan yang menyebabkan putusan tadi diubah agar agar Gibran tadi bisa menjadi wakil presidennya. Tapi kan Mas Hafiz tadi disebutkan oleh Mbak Azizah ya bahwa putusan itu kan diusul oleh mahasiswa. Bisa saja mahasiswa itu telah dibayar oleh suatu partai yang mendukung dari Gibran tadi. Tapi kita tidak akan tahu ya. Kita kan hanya bisa menunggu penyelidikan dari pihak yang berwajib. Saya setuju dengan Mas Hafiz karena ada banyak bukti. Saya tidak menuduh ya, tapi banyak bukti bahwa keluarga Jokowi itu masuk ke dalam ranah politik gitu, seperti yang ketua MK tadi dan juga seperti Kaisang tiba-tiba masuk di ketua umum dan Gibran.
itu seperti disengaja gitu untuk menggunakannya. Apalagi yang menurut saya opini mahasiswa itu sebenarnya hanyalah untuk menjadi alasan agar membuat aturan tersebut. Apakah menurut kalian Jokowi ini membawa kembali budaya dinasti politik? Menurut saya hal tersebut tidak bisa dianggap dari keluarga Jokowi saja, akan tetapi presiden-presiden sebelumnya pun juga mempunyai dinasti politik tersendiri, seperti Presiden Megawati yang anaknya kemudian menjadi DPR. Bahkan sebelumnya kan Megawati tersebut adalah anak dari presiden pertama kita Soekarno. Terus ada juga presiden ke-6 kita Pak SBY, anaknya pun ikut dalam dunia politik. Yang saya tahu hanya dari anaknya Presiden B.J. Habibie saja yang tidak ikut andil dalam dunia politik. Menurut saya cukup setuju dengan perkataannya si tadi, karena hampir semua presiden sebelumnya melakukan hal yang sama. Tapi sebaiknya kita tidak perlu mengulang hal tersebut kembali. Sebaiknya Jokowi tidak perlu melakukan dinasti politik agar hal tersebut berhenti dan tidak terlanjut kepada presiden-presiden setelahnya. Kalau menurut saya dinasti politik tadi oke-oke saja. Jika orang-orang yang termasuk dalam keluarga suatu politikus tadi memang berkompeten dan memang mampu untuk menduduki jabatan yang ia tuju. Tapi jika orang itu tidak mampu dan hanya ingin mendapatkan kekuasaan saja, menurut saya lebih baik dinasti politik itu dihapuskan saja. Dari pendapat Badan Mas tadi, itu kan seharusnya dinasti politik itu mungkin dihapuskan saja gitu. Namun kan banyak sekali nih anak muda yang berkompeten, namun berasal dari keluarga yang emang menggeluti bidang politik. Nah, apakah menurut kalian itu harus ada pembatasan terhadap keluarga tertentu seperti yang keluarga yang berkecimpung dalam dunia politik sedari kecil gitu? Apakah memang harus dibuat batasan terhadap keluarga tersebut? Kalau menurut saya bukan pembatasan sebutannya, seperti kayak kalau misalnya ada suatu keluarga atau keturunan dari suatu politikus gitu, apabila ingin menjabat di ranah politik itu harus dites apakah tujuan dari dia ini untuk memajukan negaranya atau tujuan tersendiri, dan juga kita lihat apa kemampuannya itu mencukupi dan apakah dia cocok untuk menjadi pemimpin. Tes macam apa yang harus kita lakukan nih Mas Tegar? Kita lihat seperti kemampuannya, bagaimana dia mengatasi masalah dan memimpin suatu kelompok besar itu, dan apakah dia emang cocok di politik seperti itu. Berarti kita dalam artian itu ya, berarti kita harus memberikan anak-anak muda ini yang emang bergelut di bidang politik karena orang tua mereka, kita harus memberikan panggung atau kesempatan dong untuk mereka berkecimpung dalam dunia politik juga agar dapat melihat kinerja mereka dalam mengatasi masalah di negara ini. Tapi menurut saya jabatan yang diberikan itu jangan yang terlalu besar, langsung jadi wakil presiden itu suatu hal yang konyol menurut saya. Misalnya jadikan saja awalnya itu mungkin jadi kepala RT, itu kan bisa saja naik terus jadi kepala suatu daerah, bisa saja itu. Kalau dia memang berkompeten, kalau dia memang berniat menjadi suatu pemimpin negara yang adil, menurut saya dari jabatan yang kecil saja itu cukup jika dia memang ingin. Untuk Mbak Cizen bagaimana? Menurut saya setuju dengan hal tersebut tadi yang telah disampaikan oleh Mas Tegar dan Mas Hafiz, karena hal tersebut seperti apa ya, memberikan ruang untuk anak muda untuk berkecimpung, akan tetapi kita juga harus melihat bagaimana orang tuanya yang mungkin sebagai politikus, apakah
dia kinerjanya bagus atau tidak. Mungkin saja hal tersebut akan menurun kepada anaknya. Tapi biasanya nih, Mas dan Mbak, kita kan kalau bicara tentang politik tetap akan ada gitu kepentingan pribadi karena sistem di negara kita kan menggunakan partai ya. Ya. Nah, partai ini kan punya tujuannya juga dan kadang memang agak sedikit belok dari tujuan negara kita. Lalu bagaimana kita bisa memastikan nih bahwa anak muda ini tidak membawa tujuan partainya? Ya, kalau untuk memastikan apakah dia membawa tujuan partainya atau memang tujuannya ingin memperbagus kehidupan di suatu negara tadi, kita lihat saja dari latar belakangnya tadi. Jika awalnya dia memimpin suatu daerah itu, dan suatu daerah itu memang maju, kotanya menjadi lebih bagus, lebih asri begitu kan, itu kan artinya dia terbukti. Kalau memang dia membawa suatu dari partainya, kita lihat saja, mungkin saja dia menjadi lebih kaya, kita tidak bisa memastikan dari hal itu saja. Berarti dari kinerjanya Dari ya, kinerjanya, kita harus betul. menganalisis gitu. Apakah Dia memang Iya. berkompetensi. berarti kita juga harus mendengarkan masyarakat yang dipimpin ya, kayak agar kita tahu apakah memang pemimpin ini layak menjadi satu pemimpin. Gitu. Lalu setelah bahasan-bahasan kita tadi, menurut kalian syarat atau kriteria bahwa seorang pemimpin itu layak untuk dipilih itu bagaimana ya? Kriteria untuk layak dipilih. Seperti kalau menurut saya ya, seperti keahliannya dan seperti yang diucapkan dari tadi itu tujuan. Itu yang paling penting sebenarnya. Berarti dari pengalaman-pengalamannya juga ya, Mas? Kita menambahkan tadi yang dibutuhkan suatu pemimpin adalah karisma. Jika suatu pemimpin itu memiliki karisma yang buruk, walaupun dia kerjanya bagus, tapi dia akan tetap dipandang buruk oleh masyarakatnya sendiri. Misalnya jika suatu pemimpin ini memang bisa memajukan rakyatnya, tapi kerjanya pemimpin ini mabuk-mabukan dan berjudi, itu akan menimbulkan karisma yang buruk dan bisa saja dia diturunkan dari jabatannya tadi. Namun jika dia memang berkompetensi tadi, dia akan menjaga karismanya agar dia semakin dipilih dan bisa menjadi suatu pemimpin yang lebih tinggi lagi. Menurut saya juga ingin menambahkan kalau misalnya pemimpin yang masuk kriteria itu adalah pemimpin yang tegas. Dia tidak menye-menye, tidak pelin-pelan. Iya, tidak pelin-pelan ya. Terhadap apapun itu, jadi dia tegas terhadap keputusannya, tidak belok-belok. Terima kasih kepada para narasumber kita hari ini. Diskusi pada hari ini memberikan kita wawasan tentang dinamika politik di Indonesia. Terima kasih para narasumber telah berhadir pada hari ini. Sistem politik Indonesia telah menjadi fenomena yang sudah ada dan muncul sebelum Indonesia merdeka. Meskipun beberapa pandangan menyatakan bahwa politik dinasti tidak secara langsung bertentangan dengan demokrasi, namun banyak yang berpendapat bahwa praktik politik dinasti seringkali melanggar prinsip dasar demokrasi dan hak asasi manusia. Kita masih belum mengetahui secara pasti apakah Jokowi dan keluarganya benar-benar melakukan kolusi dan nepotisme karena kasusnya masih diselidiki oleh KPK. Tidak ada pasal yang melarang seseorang untuk menggunakan haknya sebagai warga negara untuk berkecimpung dalam dunia politik. Namun baru-baru ini terbukti jika Anwar Usman, yaitu adik iparnya Jokowi, melakukan pelanggaran sabta karsa utama prinsip keberpihakan dan integritas. Apakah hal ini membuktikan bahwa keluarga Jokowi benar-benar melakukan kolusi dan nepotisme? Mari terus kita ikuti perkembangannya. Saya Kamila Zahwa, mohon pamit undur diri. Sampai ketemu di talk show selanjutnya. Mata Kamila.